Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul nilai tukar uang dalam perspektif Islam. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Rian Fanani sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada pertemuan kali ini. Sebelum mengalih kepada materi, izinkan saya untuk mengenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Rahmatullah Alaika, yang kedua Ersa Firlana, yang ketiga Amalia Santika, dan yang terakhir saya sendiri Muhammad Rian Fanani. Langsung saja kepada materi yang pertama, sejarah alat tukar. Awal transformasi uang dari komoditas non-tambang atau barter menjadi sistem alat tukar menggunakan emas membutuhkan waktu sekitar 1000 tahun. Transformasi alat tukar emas menjadi kertas membutuhkan waktu 13 abad yang dipelopori oleh Cina. Pada tahun 2009 muncul sistem alat tukar baru yakni mata uang kripto, yang pada 2017 mengalami peningkatan nilai alat tukar yang cukup tinggi bagi sistem mata uang yang baru muncul, yakni lebih dari 1 juta %. Meskipun pada tahun 2013 banyak negara yang gencar menentang sistem alat tukar ini yang dipelopori oleh Cina. Terkait fase-fase mengenai sejarah alat tukar ini, saya akan membacakan terlebih dahulu. Yang pertama ada fase komoditas 9.000 Masehi sampai 1 Masehi yang disebut dengan fase transisi. Yang kedua, komoditas menjadi fiat 1 Masehi sampai 1971. Yang ketiga, fase fiat 1971 sampai 2009. Yang keempat, fase transisi fiat ke sintetis atau digital atau kripto, yakni 2009 sampai sekarang 2020. Lalu fase sintetis atau digital kripto yang berjalan hingga saat ini. Next. Sebelum 1971, semua mata uang itu di-backup oleh emas, termasuk rupiah, dolar, dan lain-lain. Setelah 1971, mata uang tidak di-backup oleh emas lagi. Pada waktu mata uang di-backup oleh emas, pelemahan nilai tukar internal USD stabil terhadap barang. Tapi setelah diangkat, jadi tidak stabil. Semenjak saat itulah di dunia rentan terjadi krisis moneter. Terlebih lagi, krisis moneter di suatu daerah atau negara itu dapat mempengaruhi ke negara lainnya. Karena nilai mata uang di suatu negara itu berkaitan dengan negara lain. Sehingga jika suatu negara itu memiliki krisis moneter yang disebabkan oleh mata uang, maka negara lainnya pun juga terdampak. Apalagi yang memiliki hubungan kerjasama seperti impor dan ekspor. Contohnya krisis moneter di Thailand 1997 sampai 98. Kemudian berikutnya yaitu nilai tukar. Nilai tukar adalah sejumlah uang dari mata uang tertentu yang dapat atau laku jika ditukar dengan mata uang di negara lain. Cara menyatakan nilai tukar secara umum itu dibagi menjadi dua, yaitu model Eropa atau indirect quote dan model Amerika direct quote. Model Eropa adalah berapa unit uang asing yang dibutuhkan untuk membeli unit mata uang dalam negeri. Yang kedua yaitu model Amerika adalah berapa unit mata uang dalam negeri yang dibutuhkan untuk membeli unit mata uang asing. Lalu berikutnya bentuk sistem mata uang ditentukan oleh kebijakan moneter suatu negara tersebut. Secara umum dibagi menjadi dua yaitu Fixed Exchange Rate System dan Floating Exchange Rate System. Fixed Exchange Rate System adalah suatu mata uang yang nilainya dipertahankan pada tingkat tertentu terhadap mata uang asing. Masih ada campur tangan pemerintah. Sedangkan yang floating exchange rate system adalah sistem alat tukar yang dalam operasinya tidak memerlukan intervensi dari otoritas moneter karena sistem alat tukar ini ditentukan oleh supply dan demand dari pasar uang. Kemudian lebih lengkapnya lagi yaitu ada sistem Winterband. Sistem Winterband ini adalah sistem yang membiarkan nilai tukar berfluktuasi di antara dua titik terendah dan tertinggi. Jika melampaui kedua titik tersebut, maka otoritas moneter melakukan intervensi dengan cara jual beli mata uang negaranya. Kemudian ada Managed Float. Managed Float adalah pada sistem ini otoritas moneter hanya melakukan intervensi secara berkala karena pertimbangan tertentu. Kemudian yaitu ada Crawling Peg. Crawling Peg adalah sistem yang mengaitkan mata uang domestik dengan beberapa mata uang asing. Nilai tukar tersebut dirubah secara berkala. Sistem ini digunakan di Indonesia pada era 1985 sampai 1988. Kemudian yang terakhir ada Adjustable Peg, yakni pada sistem ini otoritas memegang peran penting untuk mempertahankan nilai mata uang negaranya dan mengganti nilai tukar negaranya jika terjadi penggantian kebijakan ekonomi. Jadi faktor yang mempengaruhi permintaan mata uang asing adalah pembayaran impor, aliran modal keluar, dan kegiatan spekulasi.
Kemudian faktor yang mempengaruhi penawaran mata uang asing adalah penerimaan hasil ekspor, aliran modal masuk, dan lain sebagainya. Kemudian untuk sistem alat tukar yang pernah digunakan di Indonesia, yang pertama ada multiple exchange rate system yang terjadi pada 1966 sampai 1971. Ini untuk menjaga rupiah yang berfluktuasi dan untuk mengobati inflasi pada saat itu. Yang kedua ada Visit Exchange Rate System yang terjadi pada 1971 sampai 1978. Karena pada saat itu devisa negara naik, ya masa kejayaan minyak pada saat itu, sehingga rupiah dikaitkan langsung dengan US dollar. Kemudian yang ketiga ada Managed Flood Exchange Rate System 1978 sampai 1997. Pada masa ini rupiah dikaitkan dengan basket currency atau banyak valuta asing. Pada periode ini rupiah devaluasi. Pada fase ini rupiah devaluasi. Kaitkan pada periode ini rupiah berdevaluasi yaitu pada bulan November 1978, Maret 1983, dan September 1986. Setelah derivasi tahun 1986, nilai tukar rupiah diperbolehkan terdepresiasi sebesar 3-5 per tahun untuk mempertahankan nilai tukar realnya. Kemudian yang terakhir ada Free Floating Exchange Rate System 1997 sampai dengan saat ini. Pada sistem ini BI, Bank Indonesia hanya melakukan intervensi di pasar valuta asing hanya untuk menjaga kestabilan mata uang rupiah. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Teori nilai tukar uang dalam Islam. Penyebab perubahan harga domestik yang mempengaruhi nilai tukar mata uang. Yang pertama adalah natural exchange rate fluctuation. Misalnya, akibat naiknya harga pada permintaan agregat dalam negeri menyebabkan depresiasi nilai tukar mata uang akibat perubahan yang terjadi pada sisi penawaran agregat. Karena jika penawaran mengalami kontraksi yang tinggi akan menyebabkan depresiasi nilai mata uang karena biaya produksinya akan bertambah, yang berdampak pada harga dari output yang dihasilkan juga mengalami kenaikan. Yang kedua, human error, misalnya korupsi dan administrasi yang buruk. Analoginya dengan total output yang dihasilkan pada suatu produksi. Tetap, sedangkan biaya untuk menghasilkan output tinggi karena disebabkan korupsi dan administrasi yang buruk tersebut dapat meningkatkan harga jual pada output tersebut. Penyebab perubahan harga di luar negeri yang mempengaruhi nilai tukar. Yang pertama, non-engineered atau non-manipulated change. Perubahan nilai tukar yang terjadi bukan bermaksud merugikan pihak lain. Jika Singapura mengadakan kebijakan moneter dengan mengurangi jumlah uang yang beredar, otomatis IDR akan terdepresiasi. Dalam hal ini, Bank Indonesia melakukan kebijakan dengan menjual cadangan devisa. Yang kedua, engineered atau manipulation change. Perubahan nilai tukar yang terjadi dengan maksud memanipulasi dan merugikan pihak lain. Next. Fungsi uang dalam Islam. Secara ringkas, fungsi uang dalam ekonomi Islam sebagai medium of change dan unit of account. Jadi, Islam memandang uang itu sebenarnya tidak mempunyai nilai. Yang mempunyai nilai adalah fungsi dari uang tersebut bila uang tersebut ditukarkan dengan barang dan jasa. Berdasarkan alasan tersebutlah, di dalam ekonomi Islam, uang tidak dipandang sebagai komoditas. Hal ini berbeda dengan ekonomi konvensional yang masih labil dalam menetapkan uang sebagai komoditas atau bukan. Lebih lanjut, fungsi uang dalam Islam milik publik, flow concept, dan value of time. Next. Kemudian pendapat Ibnu Taimiyah yang disamakan dengan komoditas. Yang pertama yaitu perdagangan uang. Itu akan menghasilkan inflasi. Nilai mata uang tidak stabil, berarti investasi akan menurun. Output hasil produksi akan mengalami penurunan, ekspor akan turun, emas dan perak yang sebelumnya menjadi nilai intrinsik mata uang akan mengalir ke luar negeri. Kemudian keunggulan mata uang emas dan perak. Yang pertama, sistem emas dan perak cenderung memiliki nilai kestabilan moneter yang lebih tinggi, bahkan sangat stabil daripada uang kertas dan uang fiat yang cenderung tidak stabil. Menurut
Aryawan Amin, ada 3 pilar setan dalam ekonomi, yaitu yang pertama ada fiat money, yang kemudian fractional reserve, requirement, dan interest. Jika ketiganya ini saling bertemu akan menciptakan malapetaka bagi perekonomian. Karena mata uang fiat. Yang kedua yaitu karena mata uang fiat itu tidak memiliki kestabilan moneter yang baik, sehingga kepercayaan pemilik modal terhadap uang tersebut akan labil. Dalam penelitian Suryaning Bawono dan Asna Prastinawati menyatakan emas cenderung lebih kuat dalam menjaga kestabilan nilai tukar internasional terhadap minyak dunia dibandingkan USD sebagai representasi uang kertas. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Yang ketiga, sistem emas dan perak memiliki kurs yang stabil daripada mata uang fiat otomatis. Yang keempat, sistem emas dan perak baik banyak maupun sedikit keberadaannya di suatu pasar itu dapat mencukupi kebutuhan yang ada di pasar tersebut dalam konteks pertukaran mata uang. Yang kelima, sistem emas dan perak memiliki kurs yang stabil daripada mata uang fiat. Yang keenam, sistem emas dan perak dapat melindungi kekayaan negara terutama dari jenis kekayaan emas dan perak. Next. Upaya untuk membuat hal tersebut bisa terrealisasikan di kehidupan nyata, maka negara perlu menghentikan produksi uang fiat di dalam sebuah negara, kemudian diperlakukanlah kembali mata uang emas dan perak di negara tersebut secara merata di seluruh lini perekonomian. Lalu hilangkan berbagai kendala pajak atau cukai yang berkaitan dengan emas, serta menghilangkan syarat yang membatasi impor dan ekspor emas, hilangkan beragam ketentuan yang menghalangi pemilikan emas, kemudian kontrol atas pergerakan emas, jual belinya, dan berinteraksi dengan menggunakan emas, hilangkan beragam regulasi yang menghalangi pemilikan mata uang di mata dunia. Ciptakan persaingan bebas di antara mata uang sehingga diperoleh harga yang stabil dengan mata uang lainnya yang terhadap mata uang emas tanpa campur tangan dunia internasional untuk menarik turunkannya. Begitulah konsep ekonomi Islam dalam upaya untuk mengatasi dan memberantas krisis moneter di dunia yang masih menjadi momok yang menghantui perekonomian di dunia. Hal tersebut sekaligus menjadi penutup untuk presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan dalam penuturan, kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.